Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pada Pagi, Bu. hari ini kita berjumpa dalam pelajaran agama Katolik. Ini pertemuan pertama ya. Setelah kita kemarin waktu MPLS sudah mengadakan pertemuan bersama untuk orientasi dan juga adaptasi. Pelajaran kita pada hari ini, kita akan mendalami ya tentang materi yang pertama. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke, mari kita doa pembuka terlebih dahulu. Semoga silahkan salah satu memimpin doa. Mari teman-teman kita mulai pertemuan ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Untuk selanjutnya saya akan presensi. Semua sudah hadir ya? Ya, bagus. Nggak ada yang bolos. Jadi awal mula belajar di SMK ya harus penuh semangat, motivasi yang tinggi. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan pelajaran kita pada hari ini, yaitu diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan diri kalian sebagai pribadi yang unik, sebagai wujud syukur atas karunia yang diterima melalui model pembelajaran Think, Talk, and Type. Kira-kira apakah ada yang tahu sebenarnya kata unik itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Beda. Beda. Bu. Bagus. Oke, agar kita lebih mendalami apa makna unik dan apa ajaran kitab suci tentang pribadi yang unik, kita sebelumnya akan menyimak video ya tentang Nick Fujikik yang kemarin sudah saya bagikan. Harusnya kalian sudah melihat ya, semuanya sudah melihat. Nah, kira-kira apa kesan ya kalian tentang video tentang Nick Fujikik ini? Coba Maria bisa disampaikan perasaan dan juga kesannya. Apa yang bisa diambil dari video Nick ini? Semangatnya, Bu. Semangat. Oke. Terus ada lagi, satu lagi mungkin. Tidak minder, Bu. Tidak minder. Ya, betul sekali ya. Padahal kita tahu ya, Nick Fujikik ini dari lahir tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tapi ternyata di dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi motivator, dan banyak hal yang bisa dia lakukan yang mungkin itu tidak bisa kita lakukan loh ya. Contohnya, dia itu bisa berenang. Saya aja nggak bisa loh. Ya ampun. Jadi ada banyak hal baru yang saya juga mendapatkan dari cerita Nick Fujikik ini. Baik, untuk lebih memperdalam tentang materi kita, yaitu tentang pribadi yang unik, kita akan masuk pada langkah berikutnya, yaitu saya sudah membagikan lembar kerja ini ya. Ada banyak masalah, ada banyak soal yang kalian harus menjawab. Ya, kalian harus mencoba berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya berikan. Yang pertama adalah tuliskan kekuatan, kelebihan, keterbatasan, kelemahan ya dari segi fisik, sifat, bakat, kemampuan. Contoh misalkan secara fisik kelebihannya apa? Ya. Misalkan hidung mancung ya. Lalu juga sifat-sifat baik yang positif maupun negatif. Misalkan sifat positif itu apa contohnya? Eka mungkin bisa menyebutkan sifat yang positif. Tidak sombong, Bu. Iya, tidak sombong, betul. Nah, sifat yang negatif mungkin kebalikannya. Ada yang punya sikap yang sombong mungkin ya. Nah, itu coba dilihat di dalam dirimu. Lalu juga bakat dan kemampuanmu coba dilihat apa. Gitu. Nah, setelah menuliskan ya kekuatan, kelebihan atau keterbatasan dan kelemahan, silahkan kalian memikirkan sebuah simbol
ya, sebuah lambang yang menurutmu itu menunjukkan kekhasan atau keunikan atau ciri khas dirimu, gitu ya. Misalkan, ini saya mencontohkan saya ya, coba kalian nanti berpikir sendiri. Saya itu gendut misalkan, jadi saya akan menggambar sebuah bola. Nah, di apa itu dijelaskan kenapa kamu menggambar bola. Misalkan karena saya itu secara fisik gendut, tuh misalkan loh ya. Terus apa itu namanya ciri-ciri yang lain yang melambangkan itu. Nah, terus selanjutnya, nah dari situ, dari ciri khas dirimu, silahkan kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan manusia yang unik, mengapa penting kita mengenali dan menyadari kekuatan kita, gitu kan, dan kelemahan kita, lalu sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Nah, yang terakhir adalah coba cari dalam kitab suci, ya, terutama dalam kitab Kejadian. Tidak harus dari ayat atau pasal mana, tapi coba cari ya ajaran kitab suci tentang keunikan manusia itu. Nah, ini dikerjakan secara mandiri. Nah, sekarang ini adalah langkah kalian untuk berpikir. Jadi think, ya, coba berpikirlah secara mandiri untuk menjawab masalah-masalah dalam lembar kerja tersebut. Paham ya, anak-anak? Paham? Bu. Siap. Ya, Oke, kalau Bu. gitu saya beri waktu sekitar 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Nah, ini yang sekarang kalian lakukan ya, mencatat secara individu. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian boleh menggunakan berbagai macam sumber, buku, atau artikel-artikel. HP-nya boleh dibuka sekarang ya. Nanti kalau sudah selesai dimatikan lagi, tapi sekarang boleh dibuka. Tapi artikel yang jelas ya. Dilihat apa namanya sumbernya, referensinya harus jelas. Oke, nah ini dikerjakan secara mandiri. Nah, sekarang ini adalah langkah kalian untuk berpikir. Jadi think, ya, coba berpikirlah secara mandiri untuk menjawab masalah-masalah dalam lembar kerja tersebut. Paham ya, anak-anak? Paham? Bu. Siap. Ya, Oke, kalau Bu. gitu saya beri waktu sekitar 15 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian boleh menggunakan berbagai macam sumber, buku, atau artikel-artikel. HP-nya boleh dibuka sekarang. Ya, nanti kalau sudah selesai dimatikan lagi, tapi sekarang boleh dibuka. Tapi artikel yang jelas ya. Dilihat apa namanya sumbernya, referensinya harus jelas. Oke, baik, sudah 15 menit. Sekarang kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, sekarang kalian harus berbicara, mengungkapkan pendapat ya, bersama dengan teman. Jadi silahkan kalian berkumpul berpasang-pasangan. Karena kalian jumlahnya ada 7, ada satu kelompok yang berisi 3 orang. Bisa ya? Bisa kan? Halo? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bahaslah atau coba kamu berbagi hasil dari permasalahan yang sudah kalian kerjakan tadi ya dalam kelompok. Bisa saling mendengarkan ya. Juga menyampaikan pendapat secara lisan ya kepada temanmu dengan baik. Nah, kalian bisa saling menyempurnakan hasil dari catatan-catatan yang telah kalian buat secara bersama. Saya akan lihat ya nanti siapa yang tidak aktif atau tidak mau mengemukakan pendapat. Nah,
Saya akan catat juga loh di dalam observasi saya. Jadi harus aktif ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya atau menyampaikan kepada saya. Baik, silakan. Silakan kalian dalam kelompok. Saya beri waktu 15 menit. Ayo, Cornelius. Dengan Ya. malau itu jangan gojekan terus. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, harus serius berdiskusi. Serius, Jangan mengganggu teman di kelompok lain loh ya. Menulis. Itu memang suka mengganggu, Bu. Kemarin Nah, juga itu. mengganggu saya itu, Bu. Oh. Ada waktunya bermain, ada waktunya untuk belajar. Ayo, sekarang langkah berikutnya adalah kalian tadi kan sudah berdiskusi ya secara bersama berdua-dua. Nah, waktu berdiskusi tentunya kalian sudah mendengarkan apa penemuan-penemuan dari temanmu ya, teman diskusimu tadi. Nah, sekarang secara individu rumuskanlah kembali ya pengetahuan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, soal-soal tadi ada berapa soal tadi. Silahkan kamu rumuskan kembali dengan kalimat dan kata-katamu sendiri ya. Pada tulisan itu, pada catatanmu yang kamu rumuskan secara mandiri itu, kalian menghubungkan ide-ide yang diperoleh melalui diskusi tadi ya. Tentunya yang pertama mulai dari tadi hasil penemuanmu sendiri ya secara pribadi, lalu juga digabungkan atau hubungkan juga dengan ide-ide dari temanmu waktu diskusi tadi. Nah, sehingga langkah ini akan berhasil kalau tadi benar-benar kalian berdiskusi dengan baik. Juga kalau tadi kalian sudah sungguh-sungguh ya mencatat secara individu tadi. Bisa? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Sudah SMK harus bisa membuat kalimat dengan kata-kata sendiri ya. Sebentar lagi kalau SMK itu ya sudah siap untuk bekerja ya. Siap bekerja meskipun ada juga yang kuliah ya. Tapi ketika di dunia kerja ya, kalian harus bisa membentuk kalimat, menyampaikan pendapat, menyampaikan kata-kata kepada orang lain itu dengan bahasa yang baik dan benar, dengan jelas, dengan intonasi yang baik ya. Jadi dimulai dari tadi berpikir ya, berdiskusi dalam kelompok kecil dan juga menulis. Menulis itu sangat penting ya untuk menambah perbendaharaan kata gitu ya. Nah, dihubungkan dengan materi kita pada hari ini, pribadi yang unik, kalian sudah mencari masalah dan juga mendiskusikan. Silakan merangkumnya ya dalam kata-kata sendiri, dirumuskan dengan baik, ditulis dengan baik. Oke, waktunya 20 menit, silahkan. Kalau ada kesulitan boleh ya, boleh bertanya, boleh mengungkapkannya kepada saya kalau ada kesulitan. Tapi kok kayaknya dari tadi nggak ada kesulitan ya, kalian kayaknya lancar jaya. Bagus. Oke. Serius, Bu, isinya. Oke, 2 menit lagi. Bentar, Bu. Belum Ya. selesai, Bu. Oh ya, nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Ayo Hugo, jangan tidur-tiduran. Duduk yang baik. Wah, Hugo itu. Tadi malam nonton dia sampai jam 12, Bu. Makanya ngantuk. Aduh. Iya, Bu, ini agak ngantuk sedikit, Bu. Eh, Tapi saya mengikuti kok, Bu. ya, anak sekolah tuh nggak boleh begadang. Kalau nggak ada sesuatu yang urgent ya,
Tak nggak ada pesta, begadang itu Bu. Bu, sama corner begadang dia Bu, tadi malam. Nah, itu. Nah, kalau tadi berbicara kepada teman dalam kelompok saja, sekarang mengungkapkan pendapat hasil dari tulisanmu itu ya, yang tadi sudah kalian hasilkan secara baik ya, sudah dirumuskan dengan kata-kata dan kalimat yang baik. Silahkan dipresentasikan kepada kami semua, kepada teman-teman yang lain. Tadi kan satu kelompok 2 orang, cukup 1 orang. Ayo, silahkan kalian menunjuk siapa yang akan mewakili kelompokmu. Kelompok Maria dulu. Ayo, Maria. Kelompok saya tadi siapa, Bu, temannya? Temannya Eka tadi. Tadi Bu Eka, Bu, yang melaporkan. Oke. Ayo, Eka. Boleh kami, Bu. Oh, Bu Eka ya, Bu. Ya, si Eka. Ayo, Eka maju ke depan. Disampaikan kepada teman-teman. Harus berani menyampaikan pendapat ya kepada orang banyak. Ayo. Oh iya Bu, Boleh kelompok. saya bersyukur Bu atas keadaan diri saya. Oke, siap. Terima kasih, Eka. Sekarang saya akan menyimpulkan ya hasil dari diskusi kalian, hasil dari pemikiran dan apa yang kalian tuliskan. Jadi yang pertama adalah tadi ya, setiap manusia itu dikatakan unik. Unik tadi artinya tidak ada satu orang pun yang punya kesamaan. Semua berbeda. Bahkan anak kembar pun berbeda. Keunikan itu ya dilihat dari hal fisik, psikis, bakat, pengalaman. Nah, semuanya berbeda. Dan keunikan manusia dalam kitab suci tadi yang sudah kalian temukan. Nah, tadi ada bagus, tadi sudah ada yang menemukan ya. Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 ya, dikatakan waktu menciptakan manusia Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya menurut citranya, menurut citra Allah. Jadi kita sangat-sangat istimewa. Kita berbeda dengan makhluk ciptaan lain. Makhluk ciptaan lain itu contohnya apa? Tadi Binatang, sudah Bu. disebut, iya, binatang dan tumbuhan. Berbeda ya. Kita memiliki banyak kemampuan berpikir. Tadi sudah disebutkan ada satu kelompok yang menyebutkan kita punya kemampuan cipta, rasa, dan karsa. Kemampuan cipta itu berpikir, rasa itu perasaan ya, hati nurani, dan juga karsa, kehendak. Karsa Bebas. tadi apa? Kehendak bebas. Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya ya, ada satu lagi dari kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah itu perlu bekerja secara khusus ya. Khususnya di mana ya? Kita dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita ya. Tumbuhan dan hewan tidak. Nah, itu hal-hal yang patut kita renungkan, harus kita pahami bersama ya. Kita sungguh-sungguh refleksikan dalam hidup kita. Selanjutnya silahkan melakukan refleksi di form yang sudah saya bagikan. Sudah ya? Baik, Ada, Bu. kita sudah banyak berdinamika ya. Sudah mengenal tentang pribadi yang unik. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas juga masih berkaitan dengan pribadi yang unik, yaitu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, silahkan salah satu memimpin doa penutup. Ayo Cornelius. Rame Iya, terus Bu, dari siap, tadi. Bu. Ya, doa penutup. Mari teman-teman, Ibu, kita berdoa mengakhiri pelajaran ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Cornelius. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Ya langsung ya Bu, saya memberi komentar. Pertama, apa yang disampaikan oleh Bu Sela. Satu, langkah-langkahnya jelas. Ya, ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu yang kedua, PowerPoint yang ditampilkan juga jelas. Lalu yang ketiga, keaktifan siswa juga nampak dari umpan yang diberikan.
diberikan oleh guru. Lalu yang berikutnya adalah kejelasan di dalam menyampaikan. Jadi kejelasan menyampaikan materi itu cocok dengan subbabnya, lalu keterkaitan langkah-langkahnya juga sudah jelas. Demikian Bu Francisca komentar dari saya. Terima kasih.